Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam terhaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat detak semua yang dirahmati Allah, saya ingin berbagi tips bagaimana agar kita bahagia dunia hatta akhirat. Tips bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, kalau kita ingin hidup yang bahagia di dunia dan akhirat, maka yang pertama adalah saya singkat AFJK. Disingkat AFJK. Apa itu? Aktifkan pikiran namun jangan kepikiran. Ya, JK-nya jangan kepikiran. Jadi AFJK. Aktifkan pikiran, jangan kepikiran. Aktifkan pikiran namun jangan kepikiran. Apa yang dimaksud ini? Aktifkan pikiran. Kita oleh Allah diperintahkan untuk menjadi orang yang selalu berpikir, terutama berpikir akan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, termaksud ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebab kalau kemudian kita mau memikirkan tanda kebesaran Allah, keagungan Allah ya yang ada di dalam tubuh kita saja, yang melekat di tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Sebab hakikatnya Masya Allah, ini menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keindahan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan salah satu makhluk yang namanya manusia ya. Belum lagi nanti adanya pikiran, belum lagi adanya roh, belum lagi nanti adanya kolbu. Di situ ada tersimpan perasaan dan seterusnya. Sangat kompleks. Sehingga ketika kemudian berbicara aktifkan pikiran, maka adalah aktifkan ingatan, mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dianugerahkan, yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang sejatinya sangat banyak. Bukan hanya satu dua, tapi sangat banyak. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kata Allah di dalam surah Ibrahim, surat Ibrahim di ayat 34, bahwa kalau kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup, tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena memang saking banyaknya. Hanya saja kan karena nafsu manusia ini kan kadang dia justru sibuk memikirkan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya, malah lupa ya mensyukuri terhadap apa yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, inilah kadang-kadang jadi manusia terkadang sibuk ya, atau memikirkan apa yang diinginkan yang itu belum ada, padahal yang sudah ada belum dia syukuri. Inilah yang membuat kemudian kepikiran itu akan muncul. Sehingga yang terjadi apa? Bukan mengaktifkan pikiran lagi, tetapi malah menambah beban pikiran. Ya, malah menambah beban pikiran itu sahabat. Oleh karena itu, bedakan antara aktifkan pikiran untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau sudah kepada beban pikiran, artinya kepikiran tadi, maka itu yang menunjukkan rasa ketidaksyukuran. Artinya kita belum pandai bersyukur, belum mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya tidak ada yang kurang. Artinya sangat banyak dan kita tidak mampu menghitungnya tadi. Nah, sehingga di sini kemudian Allah menyempurnakan ya. Menyempurnakan kenikmatan itu, bahkan kemudian Allah sebutkan dalam surah Luqman ya ayat 20, kata Allah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kata Allah, dan dia Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu lahir dan batin.
Jadi nikmat itu disempurnakan secara zahir, lahir juga ya, dari ujung rambut ujung kaki. Batin juga begitu. Artinya batin itu apa? Ya kebahagiaan. Di situ ada pikiran, di situ ada perasaan, di situ ada kenikmatan. Nah, tinggal mampu tidak mengaktifkan pikiran tadi supaya antara zahir dan batin itu sinergis. Ya, lahirnya merasakan, lalu kemudian batinnya terasa bahagia. Inilah kunci di mana kemudian kita bisa mengaktifkan pikiran ya sebagai upaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan kadang itulah manusia kita ini ya, kadang sekali kita menyepelekan kenikmatan-kenikmatan Allah ini. Kadang kita ketika bangun tidur dalam kondisi sehat, maka kita pun juga menyepelekan alah sehat gitu. Ketika kemudian mata bisa melihat, kita menyepelekan alah mata bisa melihat, biasa gitu. Ketika kemudian kaki berjalan, berdiri tegak, kita menyepelekan, dianggap itu biasa. Padahal kalau kita tahu ya, mungkin juga pernah merasakan gimana rasanya kaki bengkak, gak bisa jalan, bahkan merayap. Gimana rasanya pusing ketika bangun tidur, gimana rasanya pandangan mata ini blawur atau tidak jelas, tidak terang, gak enak. Gimana rasanya ketika kemudian tiba-tiba telinga kita ini agak kurang begitu maksimal mendengarnya, tiba-tiba badan demam, tiba-tiba goyang badan karena pusing, goyang ya badan, artinya pusing, pasti rasanya tidak enak ya. Makanya kadang cara Allah supaya kita aktif pikiran kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu, diujilah kita dengan sakit. Supaya apa? Supaya bisa merasakan ya, bisa membandingkan, merasakan dan sekaligus membandingkan. Oh, ternyata beginilah sehat dan ternyata beginilah sakit. Sehingga harapannya ketika sehat itu kita mengingat, oh ya Allah, sakit itu ternyata tidak nyaman. Aku ingin sembuh ya Allah, aku ingin sehat ya Allah, dan aku akan mensyukuri sehat itu. Ya, ya seperti itu sahabat. Jadi oleh karena jangan sepelekan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahkan berulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman di ayat 55, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, salah satunya. Oh maaf, maksudnya di ayat surah Ar-Rahman itu surah ke-55 ya sahabat ya. Di ayat 13 dan terulang-ulang sampai ke sekitar 20 atau 21. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau sahabat baca surah Ar-Rahman itu kan banyak terulang-ulang tuh, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang bisa kamu dustakan? Rasanya tidak bisa. Ya, kalaupun mau mendustakan, ya berarti dia yang bermasalah. Ya, dia yang akan bermasalah. Mungkin nih sahabat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu jangan sepelekan di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian hari ini kita diuji dengan sesuatu yang kurang nyaman, sesuatu yang barangkali membuat suasana hati jadi sedih, jadi tidak bahagia atau tidak senang, atau bahkan diuji dengan sakit, ataupun diuji dengan sesuatu yang kurang mengenakan, maka ingatlah ya bahwa kita masih banyak diberikan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pula sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang sempit, sesuatu yang membuat kita akhirnya mengeluh atau membuat kita sedih, itu bisa jadi cara Allah untuk supaya kita bersyukur lagi, supaya kita mengaktifkan pikiran, sehingga kemudian dari situlah ingat akan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa terus mengaktifkan pikiran. Namun ingat, jangan menjadikan sesuatu masalah itu beban pikiran. Hadapi saja sesuatu itu. Insya Allah Allah akan berikan pahala di sana. Allah akan latih kesabaran, Allah akan teguhkan kesyukuran, dan insya Allah semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ingat, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus mengaktifkan pikiran, sehingga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tidak ada kekurangannya, sempurna. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menyadari dari lubuk hati yang paling dalam bahwa
kenikmatan Allah itu betul-betul sempurna. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu bahagia dalam setiap saat di dalam hidup bersama keluarga yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, berkah, istiqomah, dimudahkan setiap urusan-urusan, dan dijadikan kita semua hamba-hamba Allah yang mulia di dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.